Oke, selamat datang buat teman-teman nih dari tadi ya nungguin kita di studio tercinta. Kali ini kita ada konten yang namanya Seberapa. Sebelum kita masuk ke konten kita ini, lebih baik kita perkenalkan dulu ya. Dari kayaknya yang paling cantik dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Aprilia Fatimah, biasa dipanggil April, kadang dipanggil Fatimeh, sama sama mereka lah ya. Saya sekarang di divisi trainer. Perkenalkan nama saya Harvin Adnan, biasa dipanggil Harvin. Di sini saya sebagai head trainer di Jenta Express. Terima kasih. Oke, nah perkenalkan juga nama saya Bakri Yanzat, biasa dipanggil Bakri, dan kebetulan saya pria paling tampan di divisi trainer ini. Oke, gue ganteng. Udah berapa lama nih kalian saling mengenal nih? Aku 4 bulan kurang. Pak Bakri? Kebetulan aku ya Pas tahun. April 4 bulan, kalau Pak Arvin hampir 1 tahun. Kalau dihitung nih dari 1 sampai 10 kira-kira berapa nilai kalian kira-kira? Seberapa kenal kalian dari 1 sampai 10? Dari 1 sampai 10 mungkin saya udah, kalau saya pribadi udah kenal dia 9 lah poinnya. Tapi kalau sama April 4 bulan ini kira-kira 7 sampai 8 lah. Karena soalnya saya belum tahu ukuran kaki dia berapa. Iya. Cari lo ukuran kakinya nggak ada. Nggak. Kalau dari Pak Bakri? Oke, kalau dari saya pribadi, kalau untuk April karena baru 4 bulan kita bersama ya, saling komunikasi, mungkin 1 sampai 10 itu kayaknya baru 8 lah. Dia masih ya bisa dikatakan dia juga sering curhat gitu. Jadi bisa saya menilainya 8 untuk April. Dan untuk Pak Arvin sendiri, karena hampir 1 tahun saya bareng dengan Pak Arvin juga terkait apapun training dan lain-lainnya, mungkin 1 sampai 10 itu bisa dikatakan hampir 9,5 lah. Karena kita juga di luar kerja pun kita juga sering ngumpul, hangout, tidur bareng. Tidur Itu bareng. beda ya konteksnya ya. Tidur bareng. Maksudnya beda konteksnya. Enggak, maksudnya itu tidur bareng. Kadang-kadang Pak Bakri kan kalau rumahnya di Bungus sering itu nginap dia. dulu di rumah saya karena nggak mau Karena balik kejauhan pulang ya kejauhan Pak Arvin pulang. ya. Nah, itu dia. Hati loh. punya pacar. Jadi kalau untuk Pak Arvin nilainya 1 sampai 10 9,5. 9,5. Karena baru 4 bulan kurang di JNT, terus apa sih, karena beda paling ganteng sendiri ya dibandingkan berdua ini, jadi yang kayak oke lah rata 7. Ntar takut minta jawab pertanyaannya berapa soalnya, ntar lihat aja lah. Oke. 7 sampai 8. Itu sih. Oke, kali ini kita game yang Seberapa itu kita bakal ngetes kalian semua berapa kenal tadi. Oke ya. Bapak Ibu itu udah dipegang ya. Udah. Itu gunanya ntar buat Coret-coret. tes jawaban. Oh gitu. Jarak-jarak mungkin ini karena kelihatan gitu. Kalau deket Iya. Kayak harus dikasih jarak. karena Oke, lanjut. kelihatan kayak Pak Bakri ini nulis kelihatannya. Enggak dong. Ya. Pertanyaan pertama ya. Siapa yang paling sibuk kalau di kantor? 1, 2, 3. Tadi kita bahas ya, kalau dari Pak Bakri, April, Pak April yang punya diri nih kayaknya Nggak sadar diri gitu dari itu. Oke. Why me? Kenapa? Dijawab ya. Beda dong, kan penilaian orang beda-beda Iya, ya. betul. Kalau saya pribadi, kenapa April dibilang paling sibuk? Dia setiap hari bisa dikatakan rutin nanya. Selalu mukul kursi gitu kan dari belakang kan, nanya lagi. Udah, berarti bisa dikatakan kalau saya pribadi saya melihat April paling sibuk di divisi trainer Oke. pun di kantor. Sama sih, saya juga pilih April. Cuman gini, sibuk ini kan luas artiannya ya kan. Sibuk kalau misalnya ditanyain masalah kerjaan dan segala macamnya, mungkin kita sama-sama punya kesibukan masing-masing lah untuk dalam pekerjaan. Nah, kalau April ini sibuk, dia kerjaan tapi ibarat kata kayak multi talent juga sih. Multi talent kayak iya. Dia sambil kerja juga masih bisa ikut baca. Kadang kesibukan dia, April saya sering gangguin gitu kan. April gitu sih. Merasa nggak Bu April? Enggak sih. Enggak. Enggak. Makanya aku milih Pak Arvin. Soalnya Pak Arvin kadang kalau pusing sendiri mondar mandir. HP 1 bunyi, HP 2 bunyi. Ntar giliran dicariin dia minggat, HP-nya gak ada yang dibawa. Oh gitu ya, ketahuan ya Pak Arvin gitu. Iya. Di kamar mandi aja pernah ngangkat telepon. Padahal lagi Perhatiannya.
lagi meeting. Itu ibarat kata ya harus siap kapanpun gitu. Jam- Ya, enggak. handphone standby terus gitu. Pertanyaan kedua, siapa yang paling heboh dari tim kalian nih? Paling heboh? Paling heboh. Heboh. Paling heboh. Heboh ya? Iya. Heboh. 1, 2, 3. Oh, aku bener loh ya. Aku bener jawab Pak Arvin. Dari yang saya dulu. Merasa juga ini. Heboh. Kalau saya biasanya kalau lagi misalnya kalau buntu, otak lagi buntu ya nggak mau lagi susah mikir gitu kan, lagi susah mikir, nggak ada jalan keluar solusi dan segala macamnya dalam masalah dan segala macamnya, ini pasti saya gangguin orang kerjaan saya. Ya, setuju. Hobinya gitu ya. Ya hobinya paling heboh juga di kantor saya juga, karena di semua divisi yang saya perhatiin saya ngerasa diri saya itu lebih aktif, kerjaan juga sering gangguin Saya orang. setuju. Dari jawabnya, kenapa nih jawabannya? Kenapa? Itu tadi dia kadang nggak jelas tiba-tiba Pril ya gitu. Maksudnya kira ini kan koordinasi kerjaan terus nggak jadi manggil doang. Pasti gaje banget gitu kan. Atau tiba-tiba dia lari ke meja orang terus manggil sama guysnya. Jadi semua cewek di back office Gangguin ya. digangguin. Oh ya maaf, ini ntar jangan di-share nih. Tambah itu. Nggak apa-apa. Kalau maksudnya perhatian. Jadi semua orang disapa gitu kan. Kalau dari Pak Bakri nih, kenapa beda nih jawaban sendiri? Kenapa? Oh iya, kenapa saya pilih April? Karena saya pada saat jam kerja, saya kan kebetulan mejanya tuh di depan April. Nah, dia hebohnya tuh lucunya gini. Kalau dia lagi sibuk kali atau dia lagi saking pusingnya ngerjain sesuatu, dia bikin putar video Korea gitu kan. Lalu dia ngomong-ngomong Korea sendiri. Nah, itu saya bikin lucu aja nih anak gitu. Lucu aja gitu loh. Suka ngomong sendiri Iya, ya? suka ngomong sendiri. Makanya saya mikir ini anak kenapa ya gitu. Tapi lebih tepatnya sih kalau April tuh kayak punya dunia sendiri. Itu dia. Hebohnya tuh beda gitu. Kalau Pak Arvin saya setuju dengan si April ya. Ini Dia tuh bedanya. selalu godain siapapun yang ada sekitaran kantor gitu. Nih, Baik kalau- itu cewek maupun cowok gitu. Sama aja dipukul Kita rata. Pak sering digodain juga ya. Alasan godain. Sering godain Pak Bakri. Pak Bakri. Pertanyaan selanjutnya ya. Minuman kesukaan Dedeng Bapril. Oh, April. 3. Udah. Kopi atau teh. Bener. Tapi kan dominannya Bener, kopi bener, gitu kan. kopi. Dominannya kopi. Kopi atau teh, soalnya kalau yang di meja seringnya teh. Cuma kalau minta traktiran, nah itu kopi. Ke semua orang, ya. Pecinta kopi ya. Banget. Tapi Kopi apa yang paling suka? di sini nggak ada soalnya. Ada biasa caramel macchiato. Tapi karena di sini nggak ada itu ya. Itu jadi cafe latte sih. Siapa sih yang suka-suka marah kalau lagi stres? Lagi marah. Kalau lagi banyak kerjaan Oh, atau apa gitu. 3. Ayo lo Pak. nah, silakan. Pak Arvin jelaskan Pak Arvin. Udah, mereka dulu. Kita jawab dia udah kayak gini. Mereka lah. Oke, Pak Arvin silakan dulu. Jelaskan Pak Arvin. Orang ini dulu. Udah, jangan saya dulu. Ya, dari Pak Bakri lah. Persepsinya pasti beda. Pak Arvin sering marah-marah kalau lagi stres ya. Iya. Ya memang namanya pekerjaan ya. Pasti banyak dudet, banyak planning, banyak rencana yang harus kita kerjakan, yang harus kita capai ya. Nah, tentu kalau misalnya salah satunya nggak tercapai, tentu wajar sih menurut saya. Cuma marah Pak Arvin ini lebih ke apa ya? Untuk kebaikan kita dari divisi trainer gitu. Jadi ibarat kata marahnya tuh ya perbaikan kedepannya seperti apa gitu. Jadi kita bertiga dapat feedback yang bagus gitu, yang positif gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi nggak apa-apa sih kalau marah. Kalau marah dalam pekerjaan itu wajar. Yang penting positifnya ada gitu. Gitu sih menurut saya ya Pak Arvin. Oke. Kalau aku lebih kadang marahnya dia tuh bikin gemes orang gitu yang kayak apa sih apa sih bang gitu yang kayak ntar
ntar dulu, satu dulu. Enggak, ini gini. Jadi tuh yang kayak orang lagi slow ya tiba-tiba nih orang kenapa gemes sendiri gitu. Jadi yang kayak gimana sih? Kita kesel tapi keselnya yang kayak kesel lucu yang kayak tapi bisa diem gak sih gitu kadang sih gitu. Jadi marahnya dia tuh yang nggak nyampe nggak nyampe bentak tuh enggak ya, paling cuma sepatah dua patah kata tapi 2 jam. Bisa diklarifikasi Pak? Kayaknya sih sudah mereka rasakan apa yang mereka terima dari saya gitu. Ya emang sih kalau saya marah biasanya tuh kadang pertama sih mood ya, mood terus juga. Tapi kalau marah sih saya nggak pernah bentak orang juga sih. Saya nggak pernah bentak orang karena mikir kalau marah itu nggak harus ngebentak. Karena kalau ngebentak itu jadinya orang dongkol sama kita gitu. Ya kalau misalnya marah kita sesuai alurnya, tepat sasarannya itu juga lebih bagus gitu. Hobi yang paling disukai apa nih? Apa nih? Enggak. Futsal, sepeda. Beda kan? Apa? Aku makan ngomong YouTube. Astaga, itu jauh kali loh, Bril. Sepeda. Makan. Aku suka makan, ya ngomong enggak loh. Astaga. Aku nggak tahu yang sepeda. Futsal juga aku nggak pernah lihat kalian jajan futsal. Kalau ngomong itu kayaknya lebih tepatnya itu seperti kebiasaan gitu ya. Klarifikasi. Makan tuh gara-gara makan sama YouTube tuh dia apa sih ada hubungannya. Dia suka nonton mukbang di YouTube. Oh iya. Nah, mau bikin ini kan konten YouTube kan mukbang. Itu kan rencananya. Itu makanya aku milih ini. Kalau sepedaan aku merasa ragu hobinya sepeda dan futsal itu aja. Kalau saya tahu dia sepedaan itu dari awal dia masuk itu udah bahas sepeda. Pas interview sama saya dulu dia bahasnya sepeda Santa Cruz. Santa Cruz tuh yang mahal. Aduh. Jadi saya udah tahu sih kalau futsal dia udah sempat beli sepatu barengan sama saya tapi belum pernah main sama saya gitu. Itu karena nggak pernah kelihatan suka futsal sama sepeda. Makanya saya jadi aku cuma nggak pilih tahu. sepeda aja sih. Sepeda, ya memang kalau untuk sepeda itu udah lama diidam-idamkan dan udah 2 tahun juga sih main sepedaan gitu. Dan menyenangkan, selain menyenangkan juga nambah teman dan sehatnya juga dapat gitu. Makanya saya juga suka sepeda. Tapi nggak sehat kayaknya nih. Terlalu sehat. Mas. Terlalu sehat. Nah kalau untuk April jawabannya makan, YouTube, makan jujur saya suka April, tapi jangan kayak gitulah. Tapi kayaknya lebih tepatnya kalau makan itu hobi baru-baru ini. Baru-baru ini mukbang karena tadi mukbang terus. Siapa yang paling susah dihubungin di luar jam kerja? Oh. Ketahuan nih, ketahuan. Sebelum dijawab udah ketahuan. Sekarang. Yang ketiga ya. Ini paling kompak ya. 1, 2, 3. Oke. Itu asli sih susah sih. Itu susah tuh. Banget. Antara centang 1 kalau enggak balasnya hari Senin. Jadi 1 minggu dihubunginnya Sabtu, Senin yang baru ngejawab. Baru dibaca. Apapun. Iya. Bang Bakri setuju? Setuju sama April. Termasuk WhatsApp juga sama. No comment lah. Tuh kan mengakui kan. Klarifikasinya Pak. Nggak ada klarifikasi. Gini. Kalau untuk masalah susah hubungin sebenarnya nih balik lagi ya. Kayak saya kebiasaan kalau di rumah itu jarang megang handphone. Terus juga kadang kondisi handphone kalau lagi di rumah itu keadaan silent gitu. Gini, sebenarnya yang susah itu kalau ketika saya itu balas chat. Tapi kalau di telepon itu saya pasti angkat. Telepon. Kalau di telepon ke nomor pasti saya angkat. Tapi kalau misalnya di chat itu memang susah, paling susah dibalas. Bener. Kapan Pak Arvin pertama kali gabung di Jente? What? Tanggal, hari, tahun. Ayo jawab. Ayo. 1, Udah. 2, 3. Iya bener. Bener dong 1 September. 2015. Aku jawab. Agustus 2015. Soalnya aku tadi milihnya 20 Agustus, tapi Iya. ini tanggal berdiri. Nah, aku mikir 1 September saat tanggal operasi. Ini
kenapa nih mau tanya dulu deh. Klarifikasi. Pak Bakri. Kenapa saya pilih 20 Agustus? Kan JNT itu launchingnya tanggal 20 Agustus dan Pak Arvin adalah salah satu orang pertama, salah satu karyawan pertama yang bisa dikatakan pas buka JNT, beliau adalah karyawan pertama juga gitu. Makanya saya pilih 20 Agustus. Berarti ini cocok logi aja ya? Iya. Cocok logi. Iya. Terus saya- Ikutin tanggal berdirinya. Itu dia. Ini saya bantu jawab sih sebenarnya. 20 Agustus emang benar sih 20 Agustus kita berdiri di JNT Express itu adalah pas di tanggal sekian. Nah, tapi sebenarnya sebelum di 1 September, saya pilih 1 September 2015 karena ini adalah tanggal masuk resmi saya mulai kerja di JNT Express. Tapi sebelumnya itu memang udah planning dulu untuk persiapan kerja dan segala macamnya di JNT Express. Jadi memang mau Pak Bakri jawab 20 Agustus 2015 juga sih sebenarnya nggak masalah sih ya. Tapi kalau lebih detail 1 September 2015. Jadi tanggal kompak ya. Iya dong. Pertanyaan terakhir nih, Wih, Aduh. berapa ukuran sepatu Pak Bakri? Oh my god. 39. Padahal cocok logi loh. Aku nggak tahu. Cocok logi. Iya, cocok logi. Ini jawaban paling kompak kayaknya. Iya. Eh, Paling kompak Pak Harvin pokoknya tadi. Iya. Oke, games kali ini udah cukup ya? Udah nih. Udah. Udah. Segitu aja. Ya, bentar. Kurang greget. Iya. Yang greget. Nantikan konten-konten selanjutnya. Asia. Dari tim juri memutuskan menilai kalian untuk tim trainer Berapa? 87,5. Waduh. Amat. Oke, tim trainer nih mau nantang siapa lagi nih kira-kira? IT Network. Ya, boleh. IT Network. Jadi minggu depan boleh lah ya. IT Network ya ada Pak Atu, Pak Yones, Pak Rido, Pak Zarfi. Ada 4. Kita mau nantangin mereka berempat. Empat orang Seberapa tampan. kompak juga mereka. Bisa nggak ngalahin kita bertiga. Kan kalau dilihat ya, kalau di lingkungan kerja mereka tuh Diem-diem diem baik. aja. Nah, ini nih Salah. yang harus kita tantang. Seberapa Memahami kasat tim. seberapa terbuka mereka terhadap satu sama lain itu dia. Jadi minggu depan kita fix pilih IT Network sebagai ya Q&A kayak gini ya. Nah, bagi Challenge. teman-teman yang di luaran sana jangan lupa di like Comment. Di subscribe. YouTube-nya JNT Express Sumatera Barat. Oke, selamat menikmati. Thank you. Ya,